Hey guys, series bahkan Star Wars The Mandalorian Season 2 akhirnya kemarin berakhir dengan hanya 8 episode saja. Chapter 16 The Rescue akhirnya mengubah galaksi Star Wars dan mengubah kehidupan Din Djarin bersama Grogu selamanya. Ada banyak sekali kejutan yang diperlihatkan di ending Season 2 Mandalorian ini. Nah, kejutan-kejutan itu memang direncanakan sebagai awal dari spin-off series Star Wars berikutnya. Kita tahu bahwa setelah Mandalorian sukses, ke depan akan banyak sekali series-series yang akan muncul. Salah satunya Book of Boba Fett, Ahsoka Tano, Obi-Wan Kenobi, Star Wars Vision, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan banyaknya konten Star Wars ke depannya, tentu membuat fans sangat senang. Bukan cuma fans lama, tapi berkat Mandalorian, fans-fans baru Star Wars mulai berdatangan. Nah, hal ini tentu mengingatkan kita dengan era-era keemasan yang ada di Star Wars zaman dulu. Berkat tangan dingin Jon Favreau yang membangun Star Wars mulai dari awal lagi, akhirnya kesuksesan Star Wars semakin di depan mata guys. Kesuksesan ini sama dengan apa yang Jon lakukan dengan film pembuka MCU tentu saja Iron Man, sehingga membuat MCU sesukses sekarang. Tampaknya, langkah yang sama akan dilakukan dan mulai terlihat sekarang. Nah, kali ini kita akan ngebahas ending dari Mandalorian Season 2 ini. Dan pastinya, konten ini mengandung banyak sekali spoiler. Pastikan dulu kalian sudah nonton The Mandalorian Season 2 agar nyambung dengan obrolan kita saat ini. Mandalorian Season 2 pastinya menjawab banyak sekali pertanyaan fans sejak kemunculan series ini dan keterikatan series ini dengan timeline dari Star Wars. Juga akhirnya terungkap kenapa si Empire ini ngebet banget dengan Baby Yoda. Mulai dari Dr. Pershing hingga ke Moff Gideon, mati-matian mengejar Baby Yoda. Ternyata di Empire ini ingin mengekstrak kekuatan Jedi dari seorang Baby Yoda, dan kalau berhasil, ekstraknya ini bisa mereka berikan kepada siapa saja yang Empire pilih. Dan pada akhirnya, Empire akan kembali berjaya dengan sepasukan tentara dengan kekuatan Jedi. Tentu hal itu menjadi sangat mengerikan kalau benar-benar terjadi. Meskipun Moff Gideon ini berhasil merebut Grogu di episode 6, tapi Din Djarin juga akhirnya berhasil merebut Baby Yoda di episode akhir dengan dibantu teman-temannya. Dalam aksi pembebasan Baby Yoda tersebut, hampir saja Din Djarin dan juga teman-teman yang lainnya dibantai habis-habisan dengan Dark Troopers. Nah, untung saja mereka ini dapat bantuan tak terduga dari sosok misterius yang kalian sudah tahu semua. Nah, semua misteri yang ada di akhir Mandalorian Season 2 ini nantinya akan terjawab di beberapa spin-off-nya. So, sekarang, mari kita kuak satu persatu jawaban misteri yang selama ini dipertanyakan banyak fans dan kini akhirnya terjawab. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah Din Djarin berhasil membajak kapal pembawa Dr. Pershing, kemudian ia juga berhasil membuat Dr. Pershing ini buka suara tentang apa rencana dari Moff Gideon dan juga memberitahukan di mana letak Grogu disandra. Pada akhirnya, Din Djarin dan teman-temannya membajak kapal anak buah Gideon tersebut dan diam-diam datang ke markas Moff Gideon. Nah, di momen ini, rencana diam-diam Din Djarin ini akhirnya diketahui lebih dulu oleh Moff Gideon. Dan akhirnya, membuat mereka semua kesulitan untuk merebut Grogu kembali. Ternyata, Gideon ini sudah mempersiapkan Dark Trooper untuk memusnahkan rombongan Din Djarin. Sejauh ini, memang rencana Moff Gideon ini terlihat matang dan juga meyakinkan. Namun sayangnya di akhir episode, seorang Jedi yang kita semua kenal datang membantu. Sekarang mari kita bahas tentang Dark Troopers. Istilah dan juga nama Dark Trooper itu sendiri berasal dari All Star Wars Expanded Universe yang dicap Legends oleh Lucasfilm. Dark Troopers merupakan pasukan droid bersenjata lengkap sekaligus lapis baja. Di sini ada 3 generasi dari Dark Troopers. Yang pertama, Dark Troopers fase 1. Nah, Dark Troopers fase 1 ini memiliki kelebihan mampu bergerak dengan sangat cepat. Dark Trooper fase 2, kelebihannya berlapiskan baja. Kemudian yang terakhir untuk fase 3, tentu saja memiliki tubuh yang raksasa. Nah, untuk yang ada di Mandalorian Season 2 ini merupakan Dark Trooper fase 3 yang lebih kuat dari yang sebelum-sebelumnya. Karena bentuknya yang raksasa dan juga membutuhkan banyak sekali tenaga, makanya Dark Trooper yang ada di Season 2 ini selalu dimatikan dayanya jika tidak dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat di adegan-adegan akhir, Moff Gideon ini mengulur banyak sekali waktu sambil menunggu Dark Troopers-nya aktif. Kekuatannya bisa kalian lihat, Mando bahkan hampir tidak selama dengan hanya menghadapi 1 Dark Trooper saja. Untung saja, di sini Mando berhasil mengeluarkan sepasukan sisanya keluar angkasa dan mengurangi bebannya. Kalau saja Mando harus berhadapan dengan semua Dark Trooper tersebut, kita yakin bahwa Mando tidak akan selamat. Yang tidak kalah sengit juga, tentunya di momen-momen Mando ini bertemu dengan Moff Gideon yang sudah menunggu di ruang tunggu tahanan Grogu. Perkelahian bahkan tidak terhindarkan di momen ini. Moff Gideon tentu saja diuntungkan dengan Darksaber yang ada di tangannya. Untung saja, seluruh Beskar Mando ini tahan terhadap serangan lightsaber, juga dipersenjatai dengan tombak yang terbuat dari Beskar murni yang akhirnya mampu menahan serangan Darksaber milik Gideon. Pada akhirnya, Din Djarin berhasil menundukkan Gideon dan mendapatkan Darksaber serta Grogu yang ditahan selama ini. Nah, pertanyaannya, mengapa Mando bisa menang melawan Gideon dengan Darksaber?
Jawabannya sebenarnya simpel, karena Gideon hanya tahu cara menggunakan Dark Saber-nya saja, tapi jarang sekali berlatih menggunakannya. Jadi jika bertarung melawan Mendo, jelas sekali ia akan kalah mengingat Mendo punya keahlian bela diri yang sangat luar biasa. Momen ketika Bo-Katan menolak pemberian Dark Saber dari Mando tentu membuat kita semua terkejut. Ternyata, perjalanan Dark Saber ini rumit dan memiliki budayanya sendiri, guys. Di akhir season 2 ini, akhirnya terungkap kalau Dark Saber tersebut hanya berhak dipegang oleh orang yang berhasil mengalahkan pemegang Dark Saber sebelumnya. Artinya, sebelumnya memang ada Bo-Katan dan juga Gideon bertarung, dan Bo-Katan yang kalah. Makanya, Dark Saber tersebut berhak dipegang oleh Gideon. Setelah itu, pertarungan terjadi antara Gideon dan juga Mendo. Dan pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Mendo. Maka, sudah jelas yang berhak menjadi tuan dari Dark Saber tersebut tentu saja seorang Mendo. Bo-Katan yang benar-benar memegang erat budaya tentu tidak mau menerima Dark Saber tersebut tanpa ada pertarungan kesatria terlebih dahulu. Sampai di detik-detik akhir, Dark Saber tersebut masih dimiliki oleh Mendo. Dengan fakta ini, tentu sangat menarik bagi kita menunggu The Mandalorian Season 3 yang akan dirilis di tahun depan dan melihat bagaimana perjalanan Din Djarin bersama Dark Saber-nya. Dark Saber lebih dari sekedar senjata. Dark Saber memang sangat sakral bagi bangsa Mandalorian. Bahkan hal ini sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Secara singkat, Dark Saber bahkan ditempa lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh tokoh pertama Mandalorian bernama Thera Vizsla. Nah, sosok Thera Vizsla ini merupakan Mandalorian pertama yang sebagai Jedi dilantik langsung oleh Jedi Order. Senjata ini bahkan menjadi simbol persatuan bangsa Mandalorian. Siapapun yang memegang Dark Saber tersebut, otomatis akan menjadi raja baru Mandalorian. Makanya Bo-Katan ini sangat membutuhkan Dark Saber tersebut, sebab kalau Dark Saber tersebut di tangannya, maka bangsa Mandalorian yang tersebar di seluruh galaksi bisa disatukan kembali. Tapi memang pada kenyataannya, sekarang Dark Saber berada di tangan Din Djarin. Dan faktanya juga, Din Djarin ini bisa menyatukan bangsanya kembali. Sangat menarik untuk menunggu season ketiganya nanti. Ketika Mendo dan juga yang lain terjebak di ruang kendali pesawat Gideon dan bersiap dibantai oleh Dark Troopers, tiba-tiba saja mereka mendapatkan bantuan dari sosok misterius berjubah yang kita tahu dia adalah seorang Jedi sejati. Pertama melihat dari bentuk pesawatnya saja, kita sempat menduga itu milik seseorang. Namun tentu saja kita menyimpannya sampai tahu siapa orang di balik kerudung tersebut. Benar saja dugaan kita, ternyata benar-benar sosok Luke Skywalker lah yang dibalik jubah tersebut dan pemilik pesawat X-Wing tadi. Luke Skywalker bahkan membantai semua Dark Trooper kuat tersebut dan dengan gampangnya masuk ke kendali utama untuk menemui Grogu. Pertanyaannya, mengapa Luke Skywalker bisa tahu keberadaan Mendo dan juga yang lainnya? Jawabannya sebenarnya cukup jelas. Luke Skywalker ini merasakan panggilan dari Grogu ketika Grogu ini menggunakan The Force di puncak gunung tempatnya di episode 6. Nah, mulai dari sinilah, Luke Skywalker akhirnya mengetahui keberadaan Grogu, lalu mencoba melacak Grogu sekali lagi. Dan pada akhirnya, keduanya punya feeling dan merasakan keberadaan masing-masing yang akhirnya menjadi kekuatan luar biasa di akhir episode Mandalorian Season 2. Jujur awalnya kita juga sempat mengira yang datang menyelamatkan Grogu tersebut tentu saja seorang Ahsoka Tano. Karena dengan jubah dan juga gaya bertarung yang sama. Hanya yang membedakan, lightsaber-nya saja yang berwarna hijau. Sedangkan sosok Ahsoka Tano memiliki lightsaber berwarna putih. Setelah itu dugaan kita pun semakin kuat setelah Luke Skywalker melepaskan tudungnya. Nah, setelah itu, Din Djarin menyerahkan Grogu dengan Luke Skywalker karena dialah Jedi yang layak melatih Grogu. Momen ini merupakan momen yang membuat banyak penonton sedih. Ada yang menarik setelah Luke Skywalker ini menerima Grogu di pangkuannya. Buat yang baru nonton Star Wars memang tidak terlalu ngeh. Tapi buat para fans-fans Star Wars, jelas adegan ini sebuah fanservice dan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Di momen ini, Grogu terlihat sangat senang melihat R2. Bahkan keduanya terlihat sama-sama senang. Kalau melihat adegan ini, terlihat kalau mereka ini sepertinya sudah pernah bertemu sebelumnya. Mungkin saja, keduanya ini pernah bertemu di Kuil Jedi saat Grogu masih muda beberapa dekade yang lalu. Karena kita tahu bahwa Grogu ini memang sudah tua untuk ukuran manusia. Di serial ini, Grogu sudah berumur 50 tahun. Karena pertumbuhan spesies ini memang cenderung sedikit lambat, nah bisa jadi keduanya punya masa lalu yang penting dalam keselamatan Baby Yoda. Mungkin saja R2 inilah sosok yang menyelamatkan Grogu dari serangan-serangan para Jedi yang kemungkinan diserang oleh Anakin Skywalker. Berkat R2, akhirnya Baby Yoda berhasil selamat dan hilang ingatan juga kekuatan seperti yang ada di serial Mandalorian. Di adegan selanjutnya, kita melihat sebelum berpisah, Grogu ini menyentuh lembut wajah Din Djarin. Momen ini juga menjadi momen pertama kalinya Din Djarin ini melepaskan helmnya kepada semua orang, setelah di episode sebelumnya hanya melepaskan helmnya di satu orang saja.
Kita tahu bahwa selama ini Din Djarin tidak pernah melepaskan helmnya karena mengikuti sekte Death Watch yang percaya pada jalan Mandalore. Tapi setelah melewati banyak perjalanan di season 2 ini, serta bertemu dengan banyak Mandalorian lain di luar sana, apalagi Din Djarin akhirnya mengetahui bahwa Mandalorian ini bebas melepaskan helm mereka di mana saja, Din Djarin jadi bertanya-tanya ajaran sektenya sebelumnya. Hingga di akhir season 2 ini, ketika momen perpisahan dengan Baby Yoda, Din Djarin memutuskan untuk melepaskan helmnya dan menunjukkan wajahnya kepada Baby Yoda dan juga yang lain. Jelas adegan ini merupakan adegan utama dari serial Mandalorian, di mana sang tokoh utama akhirnya membuka penutup kepalanya. Grogu juga menyentuh wajahnya, seolah-olah ingin mengenal wajah Din Djarin, dan dengan kekuatan Force-nya, jelas nanti Grogu akan dengan mudah mengenali sosok Din Djarin. Sudah pasti ini merupakan penutup season yang sangat luar biasa. Momen ini membuat kita banyak bertanya-tanya bagaimana perjalanan Din Djarin selanjutnya. Yang jelas, saat ini Din Djarin sudah terbuka dan juga lebih bebas. Selain sudah tidak ada misi mengantarkan Grogu lagi, kini ia juga bisa dengan leluasa membuka helmnya. Ditambah lagi, ia saat ini memiliki Darksaber yang bisa mengumpulkan bangsa Mandalore lainnya. Jelas ke depannya, misi Din Djarin dan teman-temannya akan lebih besar lagi guys. Yang menjadi teori terbesar kita, tentu saja Din Djarin akan mengumpulkan seluruh bangsa Mandalore, serta menghadapi para rezim Empire lainnya. Jelas season 3 akan menjadi petualangan yang lebih seru lagi. Apalagi saat ini kita sudah diperlihatkan bahwa Jedi masih eksis, dan Din Djarin mempunyai teman-teman yang memiliki kekuatan dan juga pasukan yang luar biasa. Kemungkinan besar nantinya mereka akan membentuk aliansi untuk melawan rezim-rezim jahat. Setelah kita menyaksikan perpisahan Grogu dan juga Din Djarin, di sela-sela kredit, kita akhirnya diperlihatkan kredit scene yang membuat kita sangat penasaran. Di momen ini, terlihat sosok Boba Fett dan juga Fennec Shand ternyata kembali ke planet Tatooine. Mereka berdua ini langsung menuju ke istana Jabba the Hutt yang tahtanya sudah direbut oleh Bib Fortuna. Dengan mudahnya, Boba Fett ini langsung menembak Fortuna dan mengklaim tahta itu untuk dirinya sendiri. Sampai ke detik ini, kita mengambil kesimpulan sepertinya Boba Fett saat ini sudah tidak tertarik lagi menjadi pembunuh bayaran. Tapi, ternyata ia menginginkan kekuasaan. Tentu hal ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Mengapa selama ini Boba Fett mengizinkan Cobb Vanth menggunakan bajunya selama bertahun-tahun? Apa sebenarnya yang terjadi dari sisi Boba Fett ini? Tapi sabar, semua perjalanan Boba Fett ini akan diceritakan sendiri di serialnya nanti yang berjudul The Book of Boba Fett yang akan rilis sebelum The Mandalorian Season 3 rilis di tahun 2021 nanti. The Mandalorian Season 2 mengubah semua perjalanan Din Djarin dari awal hingga saat ini. Dari menjadi pembunuh bayaran hingga bersedia menjadi pengantar anak kecil ke seorang Jedi, nah di Season 3 nanti, jelas petualangannya akan lebih luas lagi. Din Djarin juga harus menentukan bagaimana nasib bangsanya yang tersebar di penjuru galaksi karena ketakutan dan harus meyakinkan bangsa Mandalore bahwa saat ini mereka punya kekuatan untuk melawan. Juga meskipun Moff Gideon sudah berhasil dikalahkan, bukan berarti ancaman itu hilang. Masih banyak lagi Moff Gideon yang lainnya yang tersebar di seluruh galaksi. Salah satunya ada sosok Grand Admiral Thrawn yang masih hidup di luar sana. Bisa saja, Thrawn ini akan menjadi villain utama di season ketiga nanti. Apalagi saat ini, status OG Laboratorium Moff Gideon dalam mengekstrak DNA Baby Yoda juga ternyata sudah berhasil. Jadi kemungkinan besar, tantangan kedepannya dihadapi oleh Mandalorian, Jedi, dan juga yang lainnya akan lebih berat lagi dari tantangan mereka saat ini. Tentu akan sangat menarik menunggu The Mandalorian Season 3 yang akan dirilis di tahun 2021 mendatang. So, sejauh ini, manakah bagian yang paling kalian sukai? Apakah kalian punya teori lain terkait plot Mandalorian Season 3? Jika ada, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila ada screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.